Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di Ruang Bicara bersama kami, Raden Dwi Wahyu, yang pada kesempatan kali ini kami kedatangan seorang yang luar biasa, yang banyak profesinya, dan pada malam hari ini seorang ahli K3, seorang asesor BNSP di bidangnya, yaitu bidang K3. Pada malam hari ini ada Om Teguh Nanda. Selamat malam Om. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau sudah bersama dengan kita, dan sebelum kita mulai pembicaraan tentang K3, beliau ini juga seorang praktisi supranatural dengan nama kondangnya Ki Arya Seta. Tapi kita tidak membahas beliau dalam kapasitas sebagai seorang praktisi supranatural. Kita akan membahas beliau dan berbicara dengan beliau sebagai seorang ahli K3 dan asesor BNSP di bidang K3, khususnya lifting, dan tentu kita akan mengorek dari beliau apa saja yang kemudian membuat beliau bisa terjun ke K3, dan kemudian apa saja yang kemudian sudah beliau lakukan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, di ruang bicara ini kita memanggil tamu dengan sapaan Om. Oke. Ya. Jadi saya sapa dengan Om Nanda, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Baik, sangat Om Nanda, selamat malam. Dan selamat malam. kita mau bicara awal itu terkait tentang personal dulu. Jadi personal itu kalau orang Melayu cakap, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi Om Nanda boleh memperkenalkan diri dulu, siapa nama dan kemudian lahir di mana atau sekolah di mana, sehingga nanti kita bisa lebih lanjut berbicara terkait tentang apa yang akan kita explore pada malam hari ini. Silakan, Om Nanda. Baik, selamat malam pemirsa semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya perkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Teguh Nanda Fulizar. Ya, saya berasal dari Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam, ya. Saya lahir di kota yang kecil, di daerah Jawa. Di daerah Aceh Timur. Di Aceh Timur. Ya, di Aceh Timur. Ya. Tepatnya kota Idi Raya. Ini agak aneh ya. Gitu. Jadi sekitar 42 tahun yang lalu. 42 tahun yang lalu. Gitu. Jadi umur saya sekarang 42 tahun. Saya lahir di sana, saya besar di sana. Sampai umur SMA. Sampai dengan SMA. Terus saya beranjak dari Aceh terus ke Batam. Ke Batam tahun 1998, tepat pada masa DOM pada saat itu. Ketika hijrah dari Aceh kemudian ke Batam, itu sudah dengan orang tua? Atau orang tua sudah di sini dulu? Orang tua sudah di sini. Jadi orang tua sudah bekerja dulu di sini ya? Orang tua sudah pindah dulu ke Batam, mempersiapkan segala sesuatunya, baru saya yang masih sekolah pada saat itu. Baru dipindahkan bersama ibu. Ya, semuanya. Pindah ke sini, kemudian masuk ke SMA Kartini. SMA Kartini. Ya, saya alumni dari SMA Kartini. Sama berarti. Sama kita. Kita satu alumni ternyata ya. Tahun pada saat itu, kalau saya itu tahun 2001 ya. Tahun 2001 ya. Baik, tahun 2001. Setelah di SMA Kartini, lanjut ke jenjang pendidikan. Pendidikan ke Politeknik Batam. Jurusan informatika komputer. Nah, ini dia nih. Jadi pemirsa, di Politeknik Batam, jurusan informatika dan komputer, tapi ahlinya ahli K3. Kita akan gorek bagaimana kemudian beliau tertarik dengan lifting atau alat berat, sehingga beliau masuk ke dalam K3. Baik, selanjutnya setelah
Oke, Di Politeknik. setelah di Politeknik, jurusan informatika, Informatika. komputer, saya sebenarnya tidak berniat untuk ke jenjang safety. Walaupun sebenarnya Dari kecil atau? Oh, oke. dari kecil saya sudah Seneng senang terhadap alat berat. Oh, oke. Nah, alat berat memang dari kecil juga, mulai sejak SD, SMP, bahkan SMA pada saat di Aceh saya sudah terbiasa dengan istilah-istilah safety karena kebetulan orang tua saya adalah pengawas ketenagakerjaan di Snaker Kota Lok Sumawe, Aceh. Beliau bertugas selama 32 tahun menjadi pengawas ketenagakerjaan. Ya, K3. Jadi mulai dari situlah saya mulai memahami. Sebenarnya udah seneng ya? Udah seneng. Gitu. Cuman pada saat kita tumbuh besar, dan biasa namanya fluktuatif ya. Fluktuatif. Itu cita-cita itu fluktuatif. Ya. Jadi ibaratnya ya berubahlah sudut pandangnya untuk menjadi seorang IT. Seorang IT, makanya kuliahnya di informatika. Harapan saya ketika lulus dari informatika, saya ingin jadi seorang teknisi IT di perusahaan besar, perusahaan internasional Singapura. Tapi ternyata kayaknya belum dapat peluang ke sana. Jadi saya kembali lagi ke dunia. Kenapa tuh? Apakah persaingan atau apa? Atau salary mungkin? Ya mungkin kalau pada saat itu konsep di Batam kayaknya lebih punya peluang itu di K3 atau di safety. Gitu. Karena ibaratnya saya hidup, jujur aja, saya harus memanfaatkan posisi daripada orang tua saya. Orang tua saya atau melanjutkan lah melanjutkan. Ibaratnya apa yang beliau sudah rintis lebih dulu. Jadi di posisi beliau itu saya coba gali ilmunya sebanyak-banyaknya untuk bisa di dalam dunia K3. Dari dunia IT kemudian tidak merasa comfortable untuk melanjutkan di dunia IT, kapan kemudian tertarik dengan dunia K3 khususnya lifting ini? Sebenarnya dunia lifting ini saya sudah tertarik sejak SMA. SMA. Tertariknya sejak SMA karena ayah saya sendiri adalah seorang pegawai pengawas spesialis di bidang yang sama. Gitu. Jadi saya bedanya beliau adalah di pemerintahan. Dan saya ingin punya kemampuan yang sama tapi di luar pemerintahan. Gitu. Profesional lah, profesional gitu. Makanya saya tahun 2005 saya sudah mengambil ahli K3 umum. Ahli K3 umum di Batam. Baik. Pada saat itu masih belum banyak provider lembaga training yang mengadakan. Masih bergabung dengan asosiasi. Jadi kami ikut pelatihan itu tahun 2005 berdasarkan 2005 berdasarkan kuota dari pemilihan seleksi lah pada saat itu dari ini syarat dan ketentuan berlaku berarti ya. Berlaku. Akhirnya saya mengikuti itu, akhirnya selesai. Kemudian saya coba bekerja dulu nih. Dari 2005 selesai ngambil K3, kemudian bekerja. Saya bekerja di banyak perusahaan. Sebagai safety. Sebagai safety. Saya ingin tahu seperti apa. Akhirnya setelah lama bekerja, saya juga karena punya kemampuan di bidang IT, jadi saya double job. Combine antara K3 dan IT-nya. Jadi saya masuk ke perusahaan itu dengan 2 job, satu sebagai teknisi IT, satu sebagai safety. Gitu. Tapi yang dibayar gajinya cuma safety aja. Tidak include dengan IT ya. Baik. Setelah kerja berapa lama itu? Kurang lebih saya bekerja itu kurang lebih sekitar hampir dari 2005 hampir 2 tahun. 2 tahun ke 2007 berarti? Ke 2007. Setelah 2007? Saya lanjutkan sekolah, ngambil bidang keahlian spesialis pesawat angkat-angkut. Pesawat angkat-angkut ya? Gitu. Atau lifting. Itu di Jakarta. Sebentar. Om Nanda, mungkin pemirsa perlu tahu nih, pesawat angkat-angkut jangan nanti berkonotasi ini apa pesawat Boeing 737 atau Airbus dan lain sebagainya. Ini perlu dijelaskan nih. Pesawat angkat-angkut dalam pengertian K3 itu apa? Pesawat angkat-angkut itu adalah bahasa undang-undang. Normatif ini ya. Normatif itu bahasa undang-undang karena setiap
ketentuan di peraturan perundangan kita itu menyebut seperti kayak apa ya, alat angkat atau alat angkut ya, seperti kren, forklift, ya, kemudian ada beko, dozer, tower crane, ada gantry crane, ada overhead crane, semuanya yang bersifat mengangkat dan mengangkut itu dalam istilah undang-undang disebut dengan pesawat angkat angkut. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan pesawat komersial tidak lainnya ya. Baik, gitu. Itu mengambil spesialis berarti ya. Ya, spesialis. Kalau kayak dokter dari dokter umum ke dokter spesialis. Ya. Spesialisnya lifting ya. Spesialisnya lifting. Lifting, ya. Angkat berat. Angkat. Kalau orangnya lifter. Kalau orang lifter biasanya. Ya, kalau orangnya lifter. Nah, orangnya lifter, kalau alatnya lifting ya. Itu berapa lama? Itu 1,5 bulan. Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Bersama keluarga kan? Enggak. Tidak. Sendiri. Bujang lokal berarti. Bujang lokal. Bujang lokal ya. Istri tinggal di Batam berarti. Ditinggal di Batam. Ditinggal di Batam. 1,5 bulan itu apa yang dirasakan? Jenuh kah? Sepertinya awalnya gitu? Semangat sih pada saat untuk mengikuti pelatihan spesialis itu ya, karena pada dasarnya ternyata pada saat aktual di lapangan rasa-rasanya pengen nyerah gitu loh. Rasa-rasanya pengen nyerah karena terlalu sulit untuk kita pahamin materi pelajarannya pada saat itu. Karena memang teknikal sekali gitu. Sangat teknikal. Sangat teknikal sekali, dan bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar dalam istilah teknikal itu muncul ya. Namanya juga kita baru belajar kan. Jadi pada saat itu ya akhirnya ya saya coba menyesuaikan diri. Mungkin seminggu pertama mungkin agak pingin pulang, pingin udahan aja gitu loh. Tapi setelah bertahan sekian lama dikasih semangat, saya tetap lanjut. Oke, Om Nanda. Jadi gini, apakah kemudian ketika mengikuti pendidikan kejuruan itu ya, ini kita mau nanya dulu nih, berapa sih nominal yang harus dikeluarkan? Nominal pada saat itu ya, karena untuk 1,5 bulan itu. 1,5 bulan memang normatif ya pada saat itu, memang karena belum banyak yang ngadakan ya. Saat itu ya. Belum banyak provider, belum banyak. Ya masih sedikit lah pada saat itu. Jadi memang sangat premium harganya, itu mungkin kurang lebih di atas 50-an lah. 2007 di atas 50-an. Iya. Bisa dibayangin ya? Bisa dibayangin. Kalau sekarang itu berapa? Ya. Tapi ya akhirnya dengan segala pertimbangan lah ya, pertimbangan ingin terus maju di profesi yang sama, kemudian sudah mengeluarkan nominal yang cukup luar biasa. Ya, harus jadi dong, harus jadi. Ini apapun rintangannya, apapun halangannya, harus jalan. Itu 1,5 bulan dan kemudian selesai. Kemudian apa sih predikat yang didapat? Apakah kemudian ahli atau master atau asesor atau apa? Karena sesuai dengan undang-undang, ahli K3 itu kan banyak bidang. Jadi pada saat itu saya mengambil ahli K3 bidang pesawat angkat angkut. Pesawat angkat angkut itu. Jadi gelar yang saya dapat ya sebagai ahli K3 spesialis. Ahli K3 dan memiliki kompetensi dan dapat kewenangan sebagai ahli K3 spesialis dengan ditunjukkannya sebuah surat keputusan penunjukan dari kementerian. Surat penunjukan ya? Iya, surat keputusan penunjukan atau ditunjuk menjadi sebagai seorang ahli K3 di perusahaan yang saya punya pada saat itu. Jadi pada saat itu ditunjuk sebagai ahli, jadi memang ada semacam SKP, surat keputusan penunjukan ahli. Dan itulah ibaratnya sebagai bentuk daripada kompetensi yang dimiliki, yang dikeluarkan oleh negara. Dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Kementerian Ketenagakerjaan. Baik. Kalau bentuk surat itu sekarang apa seperti BNSP? Kalau Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu sebenarnya ibaratnya mungkin masih menjadi bagian daripada aturan yang dari kementerian ya. Cuman pada saat itu banyak perihal kenapa harus ada BNSP dan kenapa harus ada Kemenaker gitu. Karena masing-masing lembaga itu punya aturan. Karena pada saat itu BNSP itu kan dibangun sejak zaman presiden pada saat itu saya lupa. Dan itu berlaku
untuk biasanya pada saat itu kalau kita keluar, kalau masih pakai sertifikat Kemenaker itu agak susah. Oke. Jadi dengan ada BNSP kita masih bisa masuk ke semua sektor, mungkin seperti migas, seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, gitu di sektor usaha yang lain seperti SDM dan semua. Itu kalau masih pakai BNSP biasanya mereka masih. Kalau surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini, apakah kemudian penempatannya itu disesuaikan dengan surat keputusan atau sesuai keinginan pribadi? Maksudnya di penetapan gimana? Iya kan, gini nih, seperti profesi teman-teman notaris lah. Itu kan penetapan tempat tugasnya kan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya penempatan kerjanya di mana? Di Batam atau di Jawa. Apakah surat itu seperti itu? Enggak. Tidak. Oh, jadi berlaku umum. Seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Selama masih di dalam wilayah KRI, negara kesatuan Republik Indonesia masih berlaku. Iya. Dan Om Nanda ngambil di Jakarta. Enggak. Kemudian setelah surat itu selesai, lebih banyak di Batam atau memang di seluruh Indonesia? Karena base saya di Batam, kantor saya di Batam, jadi Batam dulu saya kembangkan. Jadi Kepri dulu saya coba jalan, kemudian baru merambat ke Jawa, Semarang, mulai ekspansi ini ya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu full habis. Saya mau nanya, selain Om Nanda, ada nggak orang lain ketika 2007 itu yang juga mengambil? Atau cuma satu-satunya dari Provinsi Kepulauan Riau? Sebenarnya pada saat itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Ada 2 orang yang ditunjuk untuk ngambil spesialis pesawat angkat-angkut. Kebetulan salah satunya adalah abang ipar saya sendiri. Sama-sama berangkat kah? Atau sama-sama berangkat. Sama-sama berangkat. Itu dari mana tuh? Dari Batam. Dari Batam juga. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Sama-sama bertugas sekarang? Sama-sama bertugas, cuman kita beda perusahaan. Gitu. Jadi sekepri cuma 2 orang? 2 orang pada saat itu. Pada saat itu ya. Kalau sekarang kok? Mungkin sudah banyak ya. Sudah banyak provider. Sudah banyak anak-anak muda sekarang yang sudah paham tentang penting ternyata ya punya sertifikasi kompetensi ahli K3 spesialis itu ternyata kita bisa seperti ini, Jadi menjadi ajang karir lah ibaratnya. Dan kebutuhan industri juga sepertinya kalau orang yang sudah punya ahli K3 umum kan biasanya lebih konteksnya kan tidak khusus gitu. Tapi kalau spesialis ini kita bisa mengarah ke bidang yang khusus. Apalagi kalau misalnya di galangan kapal dan lain sebagainya ya. NDT. Jadi ibaratnya seperti dokter umum kan mungkin banyak ya. Mana tapi kalau untuk spesialis kan mungkin masih bisa dihitung lah berapa orang. Om. Terkait banyak atau tidaknya, ada sekolahnya nggak sih Om? Yang sekarang ini atau Om Nanda mengelola sekolah? Kalau sekolah sebenarnya semua orang ketika dia punya kompetensi, dia punya perizinan, dia bisa lakukan itu, dia bisa buka sekolah itu. Cuman yang susah adalah saat ini adalah yang pertama perizinannya itu susah. Kita sebagai provider lembaga training misalnya kita mau mengadakan pelatihan sekelas spesialis itu kalau di Batam belum ada. Kalau di Batam belum ada. Rata-rata banyak provider dari luar Batam, yaitu Pulau Jawa, dari Jakarta, di Bogor, itu biasa atau di Jogja, itu biasa mereka sering mengadakan. Karena apa? Dengan biayanya yang mahal, cukup mahal, karena lebih banyak peserta itu sudah dari dulu ya mereka lakukan itu di Jawa. Udah lebih dulu ya. Kalau di Batam mungkin ada spesialis, cuman jarang saya belum pernah lihat ada sampai dengan titik ini saya belum pernah lihat ada provider dari Batam mengadakan spesialis pesawat. Kalau seperti welding mungkin sudah banyak ya. Welding banyak ya. Ahli K3 umum sudah banyak, mungkin seperti operator kren sudah banyak, trigger sudah banyak. Cuman kalau spesialis itu masih belum. Jadi di Batam secara spesifik memang belum ada. Belum ada. Om Nanda sendiri memang tidak mengelola itu? Saya sendiri sebenarnya tidak mengelola itu karena
Karena pesertanya sulit. Karena terkait biaya dan lain Biayanya juga sebagainya. mahal, jangka waktu pelatihannya juga lama. Berapa lama Om? 1,5 bulan itu? Dulu 1,5 bulan, sekarang kurang dari 1 bulan, sekitar 24 hari. 24 hari? Ya. Oh begitu pula. Tapi modulnya tetap sama? Modulnya sudah berubah. Karena dalam Permenaker, dulu kan masih menggunakan Permenaker 8, masih menggunakan Permenaker 5 tahun 85, sekarang sudah berubah menjadi Permenaker 8 tahun 2020. Jadi sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan ya? Sudah banyak perubahan dari situ. Yang standarnya standar SKKNI berarti ya? Standar Kerjaan Nasional Indonesia? Kita menggunakan standar dari Kemenaker. Iya, dari KKNI ya? Iya. Oke, baik Om. Ini agak lebih besar lagi pertanyaan kita. Ada nggak sih kawasan-kawasan yang belum terjangkau atau belum terjamah dengan K3 Om? Khususnya lifting Om. Kawasan aja Om? Kawasan? Iya. Ada nggak Om kira-kira? Apakah kawasan Batu Ampar? Yang belum, yang maksud gini, yang belum tersentuh dengan lifting? Iya. Artinya ahli K3-nya itu tidak sampai ke sana gitu. Apakah karena memang misalnya tidak dibutuhkan kah, atau memang mereka enggan untuk kemudian dikalibrasi atau apa gitu? Sebenarnya pada dasarnya Batam sampai dengan saat ini tahun 2026 itu secara persentase lah ya, semua kawasan itu sudah update terhadap ketentuan peraturan, baik dari sistem K3-nya, baik dari sistem sertifikasi alatnya, maupun SDM dan personil K3 mereka. Mereka sudah membekali dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau operator itu harus ada CEO-nya, operatornya harus paham tentang lifting, harus paham juga terkait tentang pesawat angkat-angkut. Cuman yang boleh dikatakan kenapa kok yang masih jarang itu adalah para ahli-ahli K3 spesialis ini yang masih jarang. Rata-rata ahli K3 spesialis ini tidak bekerja di perusahaan, tapi mereka bekerja di salah satu provider seperti perusahaan jasa K3. Mereka bekerja di situ rata-ratanya. Karena ahli K3 spesialis itu lebih banyak digunakan oleh PJK3, bukan oleh perusahaan yang ada di dalam konteks seperti manufaktur atau fabrikasi. Jarang sekali. Oh, jadi hanya jasa ketika diperlukan saja? Iya, betul. Kalau menurut Om Nanda, apakah kemudian perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan-kawasan itu sudah memenuhi standarnya Om? Kalau saya rasa sampai dengan sekarang, saya persentase 1 sampai dengan 10, itu Batam masih di angka 7,5. Jadi masih ada beberapa? Pasti masih banyak. Karena begini konteksnya, kalau kita teliti lebih jauh, kita telusuri lebih jauh, masih banyak sebenarnya perusahaan yang belum memenuhi aturan K3 dengan baik. Masih banyak. Om, kita mau nanya nih Om. Di beberapa waktu yang lalu, ini bahkan banyak kejadian-kejadian yang kemudian menyita lah perhatian khalayak terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai kemudian Menteri Tenaga Kerja, Pak Yasirli itu sampai hadir di perusahaan tersebut. Sampai kemudian ada statement lah. Apabila terjadi korban lagi, ini perusahaan ini ditutup deh. Itu K3-nya samakah atau K3 ini punya cakupan yang sangat luas sehingga itu bukan lifting, itu misalnya K3 untuk ini gitu. Gimana Om? Terkait perusahaan yang dimaksud tadi. Yang dimaksud tadi. Sebenarnya saya sudah berkali-kali menyampaikan. Saya sudah berkali-kali juga menyampaikan, memberikan advice terkait masalah K3. Karena kan sampai dengan saat ini kan beritanya kan sudah banyak, sudah viral di mana-mana tentang perusahaan tersebut, gitu kan, karena banyak ada korban dan segala macam sampai dan berkali-kali sampai pemerintah juga sebenarnya turun tangan dan semua macam. Di sini saya berbicara sebagai praktisi K3, saya tidak peduli dengan politik, saya tidak peduli dengan siapapun. Ini berdiri di posisi profesional ya? Profesional dan independen, saya berbicara.
Sebenarnya perusahaan tersebut itu sudah berkali-kali berganti manajemen maupun terkait daripada ownernya sendiri. Oke. Dan di sini saya berdiri sebagai praktisi K3, saya yakin karena jujur 2005 itu saya ngambil ahli K3 itu dari seorang expert dari PT tersebut. Mengambil ahli K3, saya belajar dari beliau pada saat itu. Jadi kenapa saya bilang praktisi K3 atau orang-orang safety yang ada di sana sudah bekerja dengan luar biasa. Oke lah, kita anggap sudah maksimal lah. Sudah maksimal, saya pikir. Mau dibuat prosedur apapun, semua segala macam, tapi kalau memang tidak disupport dengan baik, kalau tidak ada kendala-kendala di luar teknis yang lain, mungkin itu masalah bisa clear. Kita orang Indonesia, kita orang Batam tuh safety-nya nomor 1 loh. Saya di Jawa ketemu dengan orang kerja di Jawa, di Pulau Jawa, rata-rata safety-nya orang Batam kok. Berarti kita hebat loh Pak. Gitu loh. Makanya saya bilang Batam ini tidak kekurangan orang safety yang hebat, tapi kurang dukung dari manajemen. Ada intervensi kah menurut Om Nanda? Iya pasti. Kalau menurut saya nih. Iya. Oke ya. Ada intervensi. Jadi berarti pemenuhan standarnya yang seharusnya misalnya nih sebuah kapal. Ketika dia clean butuh waktu kira-kira misalnya 2 minggu. Karena intervensi, ini sudah diberikan advice nih 2 minggu. Ini 2 minggu nih. Karena diintervensi, akhirnya 1 minggu. Pernah nggak? Atau begitukah kejadiannya? Sebenarnya kalau intervensi ini udah banyak ya. Nggak cuma di perusahaan tersebut aja. Banyak. Jadi, gua nggak mau tahu harusnya. Ini kerja ini harus launching saja sekian. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan misalnya 2 minggu. 2 minggu. Tapi dipangkas habis demi percepatan proyek. Jadi mengorbankan nilai-nilai prosedur keselamatan yang seharusnya tidak begitu. Terus siapa yang disalahkan? Safety jadi kambing hitam dong. Betul. Gitu kan? Pasti. Pertanyaannya begitu. Ini safety-nya kemana? Apakah safety-nya tidak memberikan advice? Nah itu memang menjadi pertanyaan umum. Termasuk saya ketika itu. Ini safety-nya gimana nih? Gitu. Perusahaan transinternasional yang cukup luar biasa, kita sampai nanya, masa sih safety-nya kaleng-kaleng kan begitu tuh? Kelas perusahaan tersebut loh. Iya. Besar, luar biasa. Sangat dikenal. Iya kan? Kemarin kayaknya baru beli 10 boom. Ya, saya kebetulan di sana. Dia dengan anggaran sebesar itu merekrut seorang ahli K3 yang abal-abal. Atau bahasa kami dalam bahasa safety itu safety kayu. Safety kayu tahu. Safety kayu ngerti. Safety yang cuma punya sertifikat tapi nggak punya kompetensi. Dia nggak punya kualitas. Dia cuma ngambil sertifikat tapi dia nggak ngerti apa-apa. Itu namanya safety kayu. Safety kayu ya. Buta kayu lah sudah ya. Artinya punya sertifikat tapi kompetensinya jauh. Sama orang ketika ngambil dia ngurusin tapi dia nggak bisa bawa mobil. Karena di sini, kenapa saya bilang? Karena saya sebagai praktisi K3 itu terenyuh hati saya. Gitu. Kita hebat-hebat kok. Karena kesalahan itu ditimpakan kepada safety. That's right. Gitu. Karena ada intervensi tadi ya. Banyak kok. Banyak. Hal-hal seperti itu juga bukan hanya di perusahaan itu aja, di perusahaan lain juga banyak. Jadi mafhum terjadi. Padahal safety sudah memberikan advice yang cukup maksimal, tapi ya itu tadi ya tidak dengar. Makanya kenapa sekarang ini Batam digalakkan lagi? Ayo dong perusahaan-perusahaan yang belum punya P2K3, pemerintah udah canangkan, tolong diurus P2K3-nya. Tahu nggak P2K3 itu apa? P2K3 itu adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur dalam undang-undang. Itu wajib semua perusahaan itu punya. Punya struktur itu, punya pengesahan untuk itu P2K3. Kenapa? P2K3 itu adalah basic dasar dari perusahaan di mana kita sama-sama komit terhadap safety yang ada di perusahaan itu dengan melibatkan top manajemen. Jadi semua terintegrasi harus mendukung tentang program safety pemerintah, makanya dibentuk dengan P2K3. Siapa? P2K3 itu punya dalam struktur ada ketua, ada sekretaris, dan ada anggota. Siapa ketuanya? Top level manajemen, direktur kah, owner kah, GM kah, atau siapapun, pokoknya menjadi yang
fasilitasi untuk bertanggung jawab terhadap itu. K3. Manajemen lah. Siapa sekretarisnya? Ahli K3. Oh, agar bisa memberikan advice. Ya. Seharusnya seorang ahli K3 udah memberikan advice, Pak, kita begini, aturannya begini, ikutin, patuhin. Tapi faktanya apa? Ntar dulu deh, cost-nya tinggi. Ya, cost-nya tinggi. Jangan dulu deh. Nanti kita delay project. Ini kayaknya nggak nutup nih, biaya produksi. Kita maunya segini saja biar cepat rilisnya dan lain sebagainya. Itu yang saya sayangkan, kenapa banyak perusahaan masih menganggap safety itu sebagai cost. Padahal safety adalah investasi. Ya. Jadi kalau kita hari ini mengatakan bahwa semboyan safety first, masih jauh kah? Kita mau mengatakan apakah masih jauh kah atau sudah dekat tapi belum sampai? Sebenarnya budaya K3 itu sering kita buang. Budaya K3. Oh iya. Kita harus berbudaya K3. Menurut pandangan saya, ya, kita belum jangankan ke budaya K3. Dalam kesadaran K3 aja kita belum. Oke. Jadi ketika mau nyampe ke budaya K3, kita sadar dulu terhadap K3. Oh iya dong. Pasti itu. Karena budaya itu kan kebiasaan yang berlaku di tengah sebuah komunitas, kemudian menjadi budaya yang memang kemudian yang menjadi rule of the game lah dari sebuah aturan. Jadi belum sampai kepada budaya ya. Jadi masih ya kalau kita katakan hanya masih keinginan para penggerak K3 saja. Ada beberapa perusahaan yang sudah membuat aturan yang sedemikian rupa terhadap sistem K3 yang baik. Iya. Makanya mereka bisa mengatakan adalah zero toleran atau ibaratnya zero accident, semua segala macam. Karena memang kita ini bukan kurang budaya K3. Budaya K3 ini kalau kita budaya K3 seperti budaya itu kan ibaratnya kesannya itu seperti kita diwajibkan. Iya. Wajib, kamu harus wajib gitu. Jadi ada kesan pemaksaan wajib. Tapi kalau udah menjadi kebutuhan, itu beda cerita. Tidak wajib pun karena kita butuh, kita pakai. Betul. Kebutuhan timbul karena kita sadar. Betul. Gitu. Jadi banyak orang yang di implementasi K3 itu mereka semua tuh terlihat awalnya bukan hanya di tempat kerja, tapi di kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah sadar tentang K3, maka akan terbawalah kesadaran kita menjadi budaya K3 di tempat kerja. Betul. Dimulai dari hal yang kecil, menggunakan helm ketika bermotor, walaupun tidak ada polisi. Betul. Bukan karena takut ya, tapi kebutuhan kita. Itu dia. Gitu. Apakah kemudian budaya K3 yang Om Nanda sampaikan tadi itu hampir di semua area, maksudnya di area kegiatan angkat-angkat berat, misalnya di Batu Ampar kah, di Tanjung Uncang kah, di Sagulung kah, di tempat-tempat itu, ketika kita mau mengatakan bahwa budaya itu belum sampai, aturan itu belum sampai. Karena belum menjadi sebuah kebutuhan. Apakah hampir semua? Menurut Om Nanda nih, menurut saya, sebagai seorang profesional, sebagai seorang ahli K3, sebagai seorang yang mengerti tentang K3. Skala 1 sampai dengan 10, saya mengatakan konsep budaya K3 itu masih di angka 5. Berarti masih minim ya? Masih 50% saja ya? 50%. Padahal keselamatan itu... Karena banyak K3 itu dibutuhkan ketika mereka sudah memerlukan untuk kegiatan-kegiatan yang mewajibkan adanya K3. Di luar daripada itu mereka don't care. Om. Baik, Nanda, ini ada pertanyaan yang harus cepat fast respon. Pertanyaan pertama. K3 atau target produksi? K3. 2, APD wajib atau sekedar formalitas?
APD wajib. APD wajib. 3, safety first atau profit first? Safety first. Safety first. Siapa yang paling bertanggung jawab atas keselamatan bekerja? Kita semua. Kita semua. 5, boleh menolak kerja jika kondisi tidak aman? Gimana? Boleh menolak kerja jika kondisi tidak aman? Boleh. Boleh. Yang keenam, K3 adalah biaya atau investasi? Investasi. Baik. Jadi sebegitu pentingnya K3 di Kota Batam. Ada nggak sih sekolah K3 umum yang ada di Kota Batam? Ada? Ada ya? Ada. Alamatnya mungkin boleh di spill. Mungkin barangkali ada yang berminat untuk menjadi ahli K3 umum. Ada. Karena saya salah satu Instruktur ya? Instruktur. Dan saya juga salah satu Founder. Oh. Daripada LPK ataupun lembaga pelatihan kerja untuk di bidang safety. Sebenarnya kalau dibilang pelatihan safety itu banyak, banyak banget. Tapi yang paling sering dicari orang kan pelatihan tentang ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Gitu. Itu yang apa ya, ibaratnya yang umum dicari ya? Ya, best seller lah. Ya, best seller. Karena kan rata-rata mereka basic daripada perusahaan itu kalau memang mau ke dunia safety ya paling nggak harus punya ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Banyak provider, banyak tempat di Kota Batam ini ya juga tempatnya bagus-bagus. Oke. Dan salah satunya adalah tempat saya juga. Apa namanya dan di mana? Namanya di KBS Training Center. KBS Training Center. Alamatnya ada di Komplek Ruko Tiban Koperasi. Komplek Ruko Tiban Koperasi. Iya, nomor 5. Nomor 5. Iya. Itu pemirsa. Komplek Ruko Tiban Koperasi nomor 5 KBS Training Center. Training Center. Ada di Google kok, dicari aja. Oke, siap. Jadi kita di situ tidak hanya training safety tentang ahli K3 umum, tapi semua aspek tentang safety kita bisa berikan, kita bantu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan perusahaan tentunya. Dan kebutuhan perusahaan. Oke, baik Om. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih untuk sesi ini. Om, apakah kebutuhan K3 itu hanya dipandang sporadis saja? Ketika sudah ada kejadian baru sibuk, atau memang sudah di-advise-kan tapi tidak mendapat dukungan manajemen? Statementnya Om, coba Om. Oke, ada 2 segmen atau satu segmen. Tadi ada dua pertanyaan. Yang tadi lah, artinya apakah kemudian sudah di-advise oleh para ahli tapi tidak mendapatkan dukungan dari top manajemen? Oke. Kebanyakan begitu. Itu dia? Itu. Oke. Kebanyakan begitu. Jadi sudah disampaikan, cuman mungkin terkait biasa budgeting, proses produksi yang terlambat. Jadi ya seperti itu. Dan skalanya ketika 1 sampai 10 baru di 5 ya? Baru di 5. Baik Om, sepertinya obrolannya menarik dan kita berkeinginan sebetulnya ingin mengeksplor lebih jauh lah terkait K3 ini. Karena saya berpikir bahwa K3 itu berlaku umum, ternyata ada yang spesialis. Karena ketika kita Om Nanda mengatakan bahwa saya di lifting, ternyata ada yang lainnya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol lagi, kita bisa eksplor lebih jauh lagi tentang K3. Ini menarik. Selain itu, karena beliau ini praktisi supranatural, Ki Aryo Seta, kita juga akan mengulik beliau di segmen yang lainnya tentang profesi beliau yang lainnya. Baik, saya Raden Dwi Wahyu pada kesempatan kali ini maaf atas segala kekurangan dari Ruang Bicara pada malam hari ini mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.